Halo Sobat Tambah Sehat Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin sharing tentang ini nih. Jadi saya habis baca satu berita lah ya, ini adalah satu statement. Ini di bisnis.com ya, dia bilang tangan kanan Warren Buffett ya menyatakan bahwa era sekarang lebih gila dari .com bubble 90-an ya. Kenapa lebih gila? Dia bilang, jadi market itu sekarang naik gila-gilaan ya, pasar saham naik gila-gilaan, cryptocurrency juga naik gila-gilaan, tapi dengan ekonomi yang tidak naik gila-gilaan, teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin sharing tentang ada satu indikator ya, yang namanya Buffett Indicator. Nah, itu adalah untuk mengukur seberapa overvalue sih, atau seberapa undervalue indeks saat ini, mau di US maupun di Indonesia gitu. Nah, itu indikator yang menurut saya bagus ya. Kita bisa mengukur dari, dia membandingkan secara histori. Nah, untuk itu saya bilang itu sangat bagus karena kita bisa melihat saat ini bagaimana secara histori, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana itu ada datanya. Jadi itu ada angka data yang bisa kita hitung dan dipakai untuk mendapatkan Buffett Indicator ini. So, langsung aja kita lihat di mana sih kita melihat atau cari tahu Buffett Indicator ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya harus hitung manual, karena ada satu website ya yang sudah menyediakan datanya. Bahkan mau di indeks manapun, Europe, Indonesia, US gitu ya, sudah ada tersedia di website Guru Fokus ya. Ini adalah guru kita ya. Jadi namanya Guru Fokus. Jadi kita langsung aja masuk, kita lihat bagaimana cara dia menghitung Buffett Indicator ini. Sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Jadi Warren Buffett menggunakan rumusnya adalah the ratio of total market cap ya dibagi GDP per negara tersebut, teman-teman. Jadi ya, market cap secara keseluruhan indeks di US dibagi produk GDP, gross domestic product ya, totalnya per tahun, dapatlah angka bagaimana kondisi saat ini di US gitu, Buffett indikatornya gitu. Kira-kira itu lagi naik, lagi turun, atau lagi sideways ya, teman-teman. Mari kita lihat. Untuk per hari ini ya, di indeks hari ini dibagi dengan GDP hari ini, kita bisa lihat yang warna hijau ya grafiknya, teman-teman. Ini di sekitar 206,1% ya, teman-teman. Secara kita lihat nih, secara grafiknya, ini tertinggi selama histori, teman-teman. Nih saya udah pilih yang all ini, teman-teman. Dari tahun 1972. Ini paling tinggi, jadi belum pernah setinggi ini. Kenapa bisa paling tinggi? Ya kita bisa lihat juga indeks-indeks yang di luar sana di US, mau Dow Jones, S&P 500 gitu ya, itu juga lagi all time high, teman-teman. Makanya si Warren Buffett, si Ray Dalio, Charlie Munger, semua mengatakan, wah ini sudah terlalu tinggi, sudah overvalue. Mereka takut untuk investasi terlalu banyak di pasar saham US sekarang. Makanya Warren Buffett, kita tahu kemarin pernah invest ke Jepang juga ya, ke luar negeri juga, karena di sana US sudah terlalu tinggi. Nah, terus di bawahnya ada rumus ini juga, yang market cap dibagi dengan GDP tambah total asset of Fed gitu ya. Nah, ini adalah revaluasi dari Guru Fokus. Jadi dia bikin satu yang baru lagi untuk perbandingannya. Tapi tetap saya yang melihat adalah yang Buffett Indicator, di mana total market cap dibagi dengan GDP-nya ya, teman-teman. Terus bagaimana sih cara menentukan angka ini seberapa persen overvalue, seberapa persen undervalue gitu ya. Jadi dia menggunakan secara histori, teman-teman. Bayangkan aja, teman-teman, ini tahun bubble.com gitu ya, itu pernah sampai 130%. Itu udah gila banget, udah tinggi banget ya. Tapi akhirnya pecah ya, turun sampai tahun 2002 ya, itu 75%. Berarti itu boleh dibilang pada saat itu undervalue ya indeksnya. Terus tahun 2007 ya, pernah 100% lagi. Nah, itu overvalue atau undervalue, nanti kita bisa lihat tuh pembagiannya bagaimana dia cara hitungnya. Jadi kita bisa melihat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah rasionya, teman-teman. Dan valuasinya. Jadi dia membuat satu valuasi. Kalau berada di berapa persen, itu termasuk significantly undervalue, modestly undervalue, atau lagi di fair value. Kita lihat kalau di US ya, rasio di bawah 76%, itu adalah significantly undervalue. Ya, rasio di bawah 76%. Nah, kita lihat tahun 2007, ya, pada saat itu
Ini teman-teman, 102% itu berarti sangat overvalue. Tapi di tahun 2008, pas lagi crash tuh, jatuh ke 61%. Berarti itu sangat significantly undervalue. Kenapa bisa gitu? Karena secara histori ini, kita lihat bandingkan ke tahun 1994, itu 62% juga. Dengan penurunan ke 62% lagi di tahun 2008, ya, dengan ekonomi yang sudah bertumbuh, kan karena indeksnya makin besar, ekonominya juga bertumbuh ya. Sama lagi 62%, maka itu sangat undervalue teman-teman. Jadi disitulah boleh dibilang peluang. Jadi kita bisa menilai bahwa ketika invest saham, kita boleh lihat indeksnya juga. Ini berada di momen mana? Significantly overvalue, significantly undervalue, atau lagi di fair value-nya teman-teman. Baik lagi, kita lihat ya berapa persen saat ini. Saat ini berada di 206,7% teman-teman. Which is ya significantly overvalue. Karena rasio lebih dari 141% aja significantly overvalue. Apalagi sampai 206%. Ini gila banget karena belum pernah 200% karena cuman hari ini nih. Saya shootnya tanggal 8 ya, bulan 12. Pertama kali 200%. Nah, itulah kita bisa melihat dari sini. Itu yang US. Nah, sekarang kita masuk ke yang Indonesia. Nah, di Indonesia, kondisi sekarang ini ya, kita coba lihat yang warna hijau ya, teman-teman. Warna hijau sekarang ya, per hari ini ada di 48,02% ya, 48,02%. Kira-kira ini gimana nih? Undervalue kah? Fair kah atau overvalue? Nah, kita bisa lihat sudah dirangkum valuasinya. Kira-kira lagi berada di zona mana? Ternyata sekarang lagi berada di zona fair value, teman-teman. Ya, jadi secara fair value itu ada di angka 43-53%. Jadi di Indonesia ya, Buffett indikator ini belum pernah sampai 100%, teman-teman. Belum pernah lebih dari 100%. Karena tertinggi itu ada di tahun 2000 kita coba lihat ya. 2000 itu waktu itu 32% ya. Terus 2007 crash itu paling tinggi di 53%. Which is waktu itu 53% itu berarti modestly overvalue. Turun ke 2008, 2009 nih 18%. Which is sangat undervalue ya. Pantas kalau banyak orang yang tiba-tiba kaya, kita tutup mata aja beli di tahun 2009 awal ya. 2009 Januari atau Februari, kita hold aja sampai 2010 aja tuh. Itu naiknya, indeksnya, ini aja naik 20-30%. Berarti sahamnya ya 3 kali lipat, 5 kali lipat, kita nggak heran teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu acuan nih buat kita pengen tahu kondisinya bagaimana ya. Jadi saat ini sedang di fair value, karena jarang sekali ini masuk ke significantly overvalue. Significantly overvalue cuman ada di 2007 ya, pada saat naik tinggi-tingginya itu di 52%, itu pun masih modestly gitu. Di tahun 2013 pernah sekali juga 56%, dan 2018 ya, 17 akhir 18 itu di 50-an% juga nih teman-teman, 54%. Jadi teman-teman buat yang mau ngukur nih, karena kita sebagai investor kan harus tahu ya gimana kondisi ekonomi dan indeks kita berada di zona mana. Nah, ini bisa dipakai juga. Karena kita kan bicaranya mau long term ya. Minimal jangka menengah 2-3 tahun ke depan bagaimana ini. Nah, ini juga bisa jadi penentunya untuk kita lihat gitu. Dan boleh juga lihat perkembangan GDP kita. Ya, itu sedang mulai plus atau makin minus itu. Nah, itu bisa jadi salah satu tolak ukur kita juga. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu cerita The Master and the Dog ya, teori The Master and the Dog. Kadang the dog itu anjing itu menarik masternya gitu, menarik tuannya. Itu artinya adalah IHSG, indeks bergerak lebih cepat daripada ekonominya. Nah, mungkin sekarang kondisi US itu seperti itu, The Master and the Dog-nya gitu. Nah, sometimes tuan itu bisa lebih depan juga daripada anjingnya, jadi anjingnya di belakang gitu. Kita yang menggendong ya, apa istilahnya ya. Jadi bawa jalan-jalan anjing aja gitu biasa teman-teman. Nah itu kadang juga bisa seperti itu gitu. Nah kira-kira sekarang lagi di mana? Nih teman-teman coba cari sendiri ya. Itu di Guru Fokus gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sharing saya kali ini ya, itu saja yang pengen saya sharingkan. Kadang ada teman-teman yang nanya saya ya, tahu akan crash itu gimana sih gitu ya. Nah ini salah satu indikatornya gitu. Oke. Sekian video kali ini, saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.